Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Mafidatul Umami, nomor absen 25. Di sini saya akan mempresentasikan tentang inovasi pendidikan. Sebelumnya ini adalah mind map yang sudah saya buat. Di era modern seperti sekarang, pendidikan itu dituntut untuk terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Perkembangan teknologi, perubahan sosial, dan kebutuhan peserta didik membuat dunia pendidikan tidak bisa bertahan dengan cara lama saja. Oleh karena itu, inovasi pendidikan menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran agar lebih efektif, menarik, dan relevan dengan kebutuhan masa kini. Langsung ke materi yang pertama, yaitu konsep dasar inovasi pendidikan. Jadi, ada menurut Everett Rogers, ide inovasi pendidikan adalah ide, praktek, atau objek baru yang dianggap baru oleh individu atau kelompok. Sedangkan Miles menjelaskan bahwa inovasi merupakan perubahan yang direncanakan untuk meningkatkan kualitas. Lalu ada juga dari Ibrahim menyatakan bahwa inovasi adalah pembaruan yang membawa kemajuan dalam pendidikan. Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa inovasi pendidikan adalah pembaruan atau perubahan dalam dunia pendidikan yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran dan menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan zaman. Tujuan utama inovasi pendidikan yaitu meningkatkan mutu pembelajaran, efektivitas, efisiensi, kreativitas, dan relevansi pendidikan. Dengan adanya inovasi, siswa itu tidak hanya menerima materi secara pasif, tetapi juga dapat belajar secara efektif dan menyenangkan. Selain itu, inovasi pendidikan itu menjadi penting karena adanya perkembangan teknologi, perubahan sosial, serta tuntutan dunia kerja yang terus berubah. Jika pendidikan tidak mengikuti perkembangan tersebut, maka pembelajaran akan tertinggal dan kurang sesuai dengan kebutuhan peserta didik saat ini. Jadi inovasi itu bukan lagi pilihan, tetapi sudah menjadi kebutuhan dalam dunia pendidikan. Selanjutnya ada ruang lingkup inovasi. Ruang lingkup inovasi pendidikan itu sangat luas, meliputi kurikulum, metode pembelajaran, media pembelajaran, manajemen pendidikan, hingga evaluasi pembelajaran. Artinya inovasi itu dapat dilakukan di beberapa aspek pendidikan. Dan selanjutnya adalah faktor yang mendorong munculnya inovasi. Ini ada beberapa faktor yang mendorong seperti perkembangan iptek, kebutuhan siswa, tuntutan zaman, persaingan global, dan berbagai masalah pendidikan yang harus diselesaikan. Dalam hal ini, guru itu memiliki peran yang sangat penting sebagai fasilitator, motivator, pembimbing, sekaligus agen perubahan. Jadi guru itu bukan hanya mengajar, tetapi juga harus mampu menciptakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Contoh penerapan inovasi di MI atau SD itu contohnya penggunaan video pembelajaran, kuis interaktif, pembelajaran berbasis proyek, pojok baca, penggunaan aplikasi berbasis digital, dan masih banyak lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi itu dapat diterapkan dalam bentuk sederhana, tetapi tetap memberi dampak besar bagi pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu proses inovasi pendidikan. Itu ada 4 tahap, yaitu invention atau penemuan ide, yang kedua ada development atau pengembangan, yang ketiga ada dissemination atau penyebaran, dan yang keempat itu ada adoption atau penerimaan. Tahap pertama itu adalah invention atau penemuan ide. Pada tahap ini dilakukan identifikasi masalah dan pencarian gagasan baru. Misalnya guru itu melihat siswa mudah bosan saat belajar, sehingga guru mencari metode pembelajaran yang lebih menarik. Tahap kedua yaitu development atau pengembangan. Ide yang sudah ditemukan kemudian dikembangkan menjadi inovasi yang siap diterapkan. Contohnya membuat media pembelajaran digital atau permainan yang edukatif.
Tahap ketiga adalah dissemination, yaitu penyebaran inovasi kepada masyarakat atau komunitas pendidikan. Penyebaran ini bisa dilakukan melalui seminar, workshop, MGMP, maupun media sosial pendidikan. Tahap terakhir yaitu adoption atau penerimaan. Pada tahap ini, inovasi itu mulai diterima dan diterapkan oleh individu maupun lembaga pendidikan. Lalu yang selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi keberhasilan inovasi. Jadi keberhasilan inovasi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kesiapan guru, dukungan pimpinan, ketersediaan sarana, kesesuaian dengan kebutuhan, dan komunikasi yang baik. Namun, dalam penerapannya juga terdapat hambatan-hambatan seperti resistensi terhadap perubahan, kurangnya SDM, keterbatasan fasilitas, kurangnya pelatihan, dan budaya organisasi yang kurang mendukung. Jadi, keberhasilan inovasi itu tidak hanya bergantung pada ide yang bagus, tetapi juga kesiapan lingkungan pendidikan dalam menerapkannya. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu karakteristik, strategi, dan penerapan inovasi pendidikan. Pada bagian ini kita akan membahas karakteristik inovasi menurut Everett Rogers. Jadi, karakteristik yang pertama yaitu relative advantage atau keuntungan relatif. Artinya, inovasi itu harus memiliki kelebihan dibanding cara lama agar orang tertarik menggunakannya. Yang kedua yaitu compatibility, artinya inovasi itu harus sesuai dengan kebutuhan, nilai, dan pengalaman pengguna. Yang ketiga yaitu complexity atau tingkat kerumitan. Jadi semakin mudah inovasi dipahami oleh dan digunakan, maka semakin mudah juga diterapkan. Yang keempat yaitu trialability, yaitu inovasi dapat diuji terlebih dahulu sebelum diterapkan secara luas. Yang kelima yaitu observability, artinya hasil inovasi itu dapat dilihat secara nyata oleh orang lain. Selain karakteristik ada juga strategi penerapan inovasi. Strategi yang pertama yaitu top down, yaitu inovasi berasal dari pemerintah atau pimpinan menuju ke bawah atau ke sekolahan-sekolahan. Contohnya penerapan kurikulum merdeka saat ini. Yang kedua yaitu strategi bottom up, yaitu inovasi berasal dari guru atau sekolah yang diusulkan ke pemerintah. Misalnya guru menciptakan mode belajar kreatif sesuai kebutuhan siswa, melihat di lapangan langsung yang terjadi. Dalam penerapan inovasi, kepala sekolah itu juga memiliki peran penting sebagai pemimpin yang memberi arahan, dukungan, motivasi, dan teladan kepada guru. Sosialisasi inovasi juga penting dilakukan melalui pelatihan, seminar, workshop, dan pendampingan agar inovasi itu dapat dipahami dengan baik. Suatu inovasi akan lebih mudah diterima jika manfaatnya jelas, mudah digunakan, mendapatkan dukungan lingkungan, dan melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak. Jadi dengan demikian, inovasi itu membutuhkan kerjasama antara guru, sekolah, dan lingkungan sekitar agar dapat berjalan secara maksimal. Yang selanjutnya ada manajemen inovasi pendidikan. Pengertiannya, manajemen itu merupakan proses pengelolaan inovasi agar dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Tahap pertama dalam manajemen inovasi pendidikan yaitu perencanaan inovasi. Melakukan analisis kebutuhan, menentukan tujuan, dan merancang program inovasi. Tahap kedua yaitu pengorganisasian. Jadi sekolah itu perlu membentuk sebuah tim, lalu membagi tugas dan menentukan alur kerja agar inovasi itu berjalan dengan baik. Kemudian dalam manajemen inovasi pendidikan diperlukan kepemimpinan yang inovatif. Jadi seorang pemimpin itu harus terbuka terhadap perubahan, memiliki visi yang jelas serta mampu memberikan motivasi dan dukungan kepada para guru. Selain itu, sekolah juga harus mampu mengelola sumber daya manusia, dana, sarana, dan informasi secara optimal. Agar inovasi dapat terus berjalan, perlu dilakukan monitoring, evaluasi, refleksi, dan perbaikan secara berkelanjutan dan berkala.
Contoh manajemen inovasi itu dapat dilihat pada sekolah unggulan yang menerapkan budaya inovasi, manajemen mutu, dan kolaborasi antar guru. Jadi hal ini menunjukkan bahwa inovasi itu tidak dapat berjalan sendiri, tetapi membutuhkan pengelolaan yang baik agar hasilnya itu bisa maksimal. Lanjut ke materi yang kelima, yaitu konsep model inovasi pendidikan. Jadi, model inovasi itu adalah pola atau kerangka dalam pelaksanaan inovasi pendidikan. Salah satu model yang terkenal adalah model difusi inovasi dari Rogers. Model ini menjelaskan bahwa inovasi menyebar melalui tahapan penerimaan oleh masyarakat. Ada juga model perubahan pendidikan yang berfokus pada perubahan sistem atau komponen pendidikan. Lalu, ada model inovasi yang berbasis sekolah, yaitu inovasi yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah. Terus, selain itu terdapat model inovasi pembelajaran yang fokus pada metode, media, dan strategi pembelajaran. Ada juga model inovasi itu yang berbasis teknologi. Jadi memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan mutu pendidikan. Seperti e-learning, LMS, atau aplikasi pembelajaran. Model inovasi memiliki beberapa kelebihan, yaitu memberikan arahan yang jelas, mudah diterapkan kembali, dan membantu meningkatkan mutu pendidikan. Namun, model inovasi itu juga memiliki kelemahan, misalnya tidak semua model itu cocok diterapkan di semua sekolah, lalu membutuhkan biaya dan memerlukan proses adaptasi yang mungkin cukup lama. Contoh penerapan model inovasi di MI atau SD yaitu pembelajaran berbasis proyek, flight classroom, penggunaan aplikasi edukasi, dan pembelajaran online. Jadi pemilihan model inovasi itu harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Yang terakhir atau yang keenam ada akselerasi program inovasi pendidikan. Akselerasi program inovasi pendidikan adalah upaya mempercepat penerapan inovasi agar manfaatnya itu dapat segera dirasakan. Strategi percepatan itu dapat dilakukan melalui pelatihan intensif, pendampingan, kolaborasi, dan pemanfaatan teknologi. Dalam hal ini, pemerintah itu memiliki peran penting melalui regulasi, pendanaan, pelatihan, dan program nasional. Contoh program inovasi pendidikan nasional seperti yang sekarang yaitu Merdeka Belajar, Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, Literasi dan Numerasi, serta digitalisasi sosial. Teknologi juga menjadi faktor penting dalam percepatan inovasi. Misalnya penggunaan LMS, aplikasi belajar, platform digital, dan media sosial edukatif. Selain itu, inovasi pendidikan itu membutuhkan kolaborasi antar sekolah, masyarakat, pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha. Contoh percepatan inovasi itu dapat dilihat dari digitalisasi madrasah, pembelajaran online, dan komunitas belajar guru. Jadi dengan adanya akselerasi ini, inovasi itu dapat berkembang lebih cepat dan memberikan dampak yang lebih luas bagi kualitas pendidikan di Indonesia. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa inovasi pendidikan itu merupakan upaya pembaruan untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar sesuai dengan perkembangan zaman. Inovasi itu tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga mencakup dengan metode pembelajaran, media, manajemen, dan strategi pendidikan. Keberhasilan inovasi itu memerlukan dukungan dari guru, sekolah, pemerintah, maupun masyarakat. Oleh karena itu, semua pihak perlu memiliki sikap terbuka terhadap perubahan agar pendidikan di Indonesia itu lebih maju dan mampu menghasilkan generasi yang berkualitas. Sekian presentasi dari saya tentang inovasi pendidikan. Semoga bisa bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.